mine just needs to be touched by another human. Bro, your uncle has a cabin out here? Yeah, dude. There's something over there. You ran across that ridge. The cat. What is that? Film ini dimulai dengan sekelompok anak muda yang tengah merencanakan petualangan berkemah di sebuah kabin terpencil di wilayah Texas Timur. Dua kakak beradik bernama Brian dan Matt mengajak beberapa teman dekat mereka untuk ikut serta dalam petualangan kali ini. Di antara mereka ada Todd yang datang bersama pacarnya Elizabeth, serta Dora, kekasih dari Matt. Tujuan mereka adalah sebuah kabin tua milik Paman Bob, paman dari Brian dan Matt. Kabin tersebut sudah lama tidak digunakan dan terletak jauh di tengah hutan, terpisah dari pemukiman warga. Kabin itu bukanlah tempat tinggal, melainkan semacam tempat peristirahatan yang kini kosong dan dibiarkan terbengkalai. Brian dan Matt pernah mendengar cerita tentang tempat itu dari orang tua mereka dan memilih untuk menjadikannya lokasi ideal untuk berkemah serta menjelajahi alam liar. Sebelum berangkat, mereka mempersiapkan berbagai perlengkapan dengan matang. Mereka membawa bekal sejumlah makanan, minuman, serta peralatan masak. Selain itu, mereka juga membawa perlengkapan lainnya seperti sleeping bag dan senter. Karena berniat mengabadikan seluruh petualangan mereka, mereka membawa sejumlah kamera. Semua kegiatan yang mereka lakukan akan didokumentasikan dan akan diupload di channel YouTube. Perjalanan menuju kabin tidak mudah karena harus melewati jalan yang sempit dan penuh dengan semak belukar. Saat melintasi jalanan hutan yang cukup sunyi, Matt yang bertugas mengemudi tiba-tiba merasa mobilnya menghantam sesuatu. Kaget dan penasaran, Matt langsung menghentikan mobil. Matt, Brian, dan Todd turun dari mobil untuk memeriksa apa yang mereka tabrak. Dugaan mereka mengarah pada kemungkinan bahwa yang tertabrak adalah hewan liar yang melintas secara tiba-tiba lalu kabur ke dalam semak-semak. Beruntung mobil mereka tidak mengalami kendala. Ketika Matt, Brian, dan Todd berada di luar mobil, mereka mendengar suara teriakan binatang dari kejauhan, tetapi mereka memilih mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Holy shit. Sesaat setelah mereka masuk ke mobil, Brian teringat salah satu kamera sempat merekam kejadian sebelumnya. Ia mengambil kamera itu dan memutar ulang rekaman secara perlahan. Ketika bagian yang merekam tabrakan diputar ke mode slow motion, mereka kebingungan dengan hewan apa yang baru saja mereka tabrak. Sosok itu tampak seperti berjalan dan tidak tampak seperti hewan liar. Perjalanan mereka kembali terganggu akibat sebuah pohon tumbang besar menghalangi jalan. Karena posisi kabin tidak terlalu jauh dari lokasi mereka saat ini, mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil membawa barang-barang mereka. I heard something, man. Let's go. Trust me, guys. It looks a lot better in the daylight. Sesampainya di kabin, sayangnya kabin dalam keadaan kotor, penuh debu dan tidak terawat sama sekali. Saking banyaknya debu membuat mereka tidak betah dan mereka menentukan pilihan untuk bermalam di mobil. Hello. Malam itu ketika semua orang tertidur di mobil, Matt dan Brian terbangun karena mendengar suara aneh yang entah berasal dari mana. Mereka mengabaikan suara itu dan memilih untuk melanjutkan tidur mereka. Keesokan paginya, Brian yang terbangun lebih dulu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di bagian depan mobil terdapat bercak darah yang sudah mengering dan sejumput rambut yang menempel di bagian depan bumper. Brian mencoba mengabaikannya dan untuk mengalihkan suasana, Brian mengeluarkan semua kamera dan peralatan yang dia bawa. Karena kabin itu dekat dengan danau, mereka mengambil kesempatan untuk menikmati pagi dan bermain di tepi danau sambil merekam segala aktivitas mereka. Setelah selesai bersenang-senang di danau, Brian sedang iseng memainkan kameranya memperhatikan Todd dan Elizabeth yang terlihat menjauh ke dalam hutan, mencari tempat yang lebih sepi. Merasa penasaran dan ingin menangkap momen mesra mereka, Brian mengikuti mereka dari kejauhan sambil terus merekam tanpa sepengetahuan mereka. Namun saat ia tengah fokus pada lensa kameranya, perhatian Brian tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sekilas sosok itu tampak besar dan gelap dengan bentuk tubuh yang mirip seperti Bigfoot. Makhluk itu menghilang di balik lebatnya semak dan pohon. Merasa penasaran, Brian mencoba mengejar arah gerakan makhluk itu.
Setelah menyusuri beberapa jalur setapak, Brian menemukan jejak kaki yang jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia normal. Hey. Look at the size of this print. Jika benar itu adalah Bigfoot, rekaman mereka pastinya akan menjadi menarik bagi orang-orang yang menonton nantinya. Tidak mau kehilangan akal, Brian memasang beberapa kamera GoPro di berbagai titik di sekitar kabin. Harapannya jika makhluk itu kembali muncul, kamera-kamera itu bisa menangkapnya dengan jelas. Waktu terus berjalan hingga malam pun tiba. Makhluk itu terus menjerit dan mulai mengganggu kelompok tersebut. Dengan menggunakan infrared pada kamera yang dibawa Brian sempat merekam makhluk yang mengaum itu muncul dari balik jendela kabin. Ternyata makhluk itu memang benar adalah Bigfoot yang sejak kemarin memunculkan suara-suara aneh. Keesokan paginya mereka semua memutuskan untuk kembali dengan mengemas semua barang-barang bawaan mereka. Tetapi mereka terkejut saat melihat mobil mereka dalam keadaan rusak total dan tidak bisa dihidupkan sama sekali. Dengan tidak adanya sinyal pada alat komunikasi yang mereka bawa dan jalan yang terlalu jauh untuk dijangkau dengan berjalan kaki, mereka terpaksa kembali ke kabin. Elizabeth dan Dora berusaha menenangkan diri dan meyakinkan kelompok bahwa mereka akan baik-baik saja setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Persediaan makanan dan minuman yang mereka bawa masih cukup untuk bertahan dan mereka berharap bantuan akan segera datang. Keduanya yakin Paman Bob, pemilik kabin sekaligus paman dari Matt dan Brian, pasti akan mencari mereka setelah mereka tidak memberikan kabar selama beberapa hari. Namun Brian dan Matt kemudian mengungkapkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata mereka tidak memberitahukan Paman Bob tentang perjalanan ini. Kabin itu memang milik Paman Bob, tapi beliau sudah melarang keras mereka untuk datang ke sana. Tanpa alasan yang jelas, Paman Bob sangat tidak setuju dengan ide mereka berkemah di kabin tersebut. Mengingat Paman Bob tidak tahu keberadaan mereka, bisa dipastikan tidak ada yang akan mencari mereka. Dora yang sejak awal merasa cemas tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ia terkejut dan marah saat mengetahui Matt dan Brian merahasiakan rencana ini dari paman mereka sendiri. Menurutnya hal itu sembrono dan tidak bertanggung jawab. Sebelum kemarahan itu berkembang menjadi perdebatan yang lebih besar, Matt berusaha menenangkan suasana. Ia sadar menyalahkan satu sama lain tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, Matt mencari solusi dengan pergi mengendarai sepeda gayung hanya seorang diri. Walaupun perjalanan itu tampak penuh risiko, Matt yakin satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menemukan bala bantuan. Tak lupa, Matt juga membawa ponselnya yang sejak awal kedatangan mereka ke kabin itu, ponsel mereka tidak ada satupun yang mendapatkan sinyal. Di perjalanan nanti, Matt akan menjelajahi daerah yang mungkin memiliki sinyal, berharap bisa menghubungi seseorang, entah itu pihak berwenang atau Paman Bob untuk meminta bantuan. Setelah keberangkatan Matt mengayuh sepeda dengan menyusuri jalur setapak dan sesekali dia berhenti hanya untuk memastikan apakah ponselnya mendapatkan sinyal atau tidak. Setelah menempuh perjalanan selama puluhan menit dengan melintasi medan yang cukup berat, akhirnya ponsel Matt menangkap sinyal meski sangat lemah. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Matt segera menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Akan tetapi karena sinyal di sana sangatlah buruk, teleponnya selalu saja terputus. Tak ingin menyerah begitu saja, Matt menghubungi Paman Bob memberitahunya bahwa Matt dan teman-temannya saat ini terjebak di kabin dan membutuhkan bantuan segera. Setelah menghubungi Paman Bob dan memberitahu lokasi mereka berada, Matt malah dikejar oleh Bigfoot. Matt berusaha mengayuh sekuat tenaga, namun makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang ia kira. Kecepatan dan kekuatan Bigfoot terlalu besar dan Matt diserang dengan brutal. Kembali lagi ke kabin. Selagi menunggu Matt tiba pada esok harinya dengan membawa bala bantuan, Brian, Todd, Elizabeth, dan Dora bekerja sama untuk menutup pintu dan jendela dengan menggunakan barang-barang agar Bigfoot tidak bisa masuk ke dalam kabin. Di tengah kesibukan itu, mereka menemukan pintu tersembunyi menuju ruang bawah tanah. We're gonna put it against the windows, the doors. What do we got here? How different can it be? Todd memutuskan untuk turun dan memeriksa isinya. Di sana ia menemukan beberapa senjata dan amunisi yang bisa digunakan sebagai pertahanan diri. Kebetulan Todd satu-satunya yang paham menggunakan senjata, jadi dialah yang mengambil alih tugas tersebut dan bersiap jika terjadi serangan mendadak. Namun saat mereka sedang berada di luar kabin, tiba-tiba Bigfoot muncul kembali dan melempar sepeda milik Matt ke arah mereka.
Melihat sepeda itu membuat mereka sadar bahwa Matt kemungkinan besar telah tertangkap oleh makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, mereka segera masuk ke kabin dan bersembunyi karena jika berada di luar hanya akan membahayakan nyawa mereka. Untungnya semua pintu dan jendela sudah lebih dulu mereka perkuat dengan berbagai barang. Mereka semua hanya bisa berdiam diri dan tidak membuat suara karena mereka tahu setiap kebisingan bisa menarik perhatian Bigfoot. Tak lama setelah itu, suara langkah berat perlahan mendekati kabin. Todd yang sudah siap dengan senjatanya mengamati setiap gerakan di luar. Jika Bigfoot membobol pertahanan yang telah mereka buat, Todd tak akan ragu untuk menembaknya. Ketika Bigfoot akhirnya berhasil menerobos masuk, suasana berubah menjadi kacau. Todd melepaskan beberapa tembakan, tapi sayangnya tak ada satu tembakannya yang mengenai sasaran. Dalam kekacauan itu, Bigfoot dengan cepat menangkap Elizabeth dan menyerangnya dengan brutal. Todd, Brian, dan Dora dengan panik menarik tubuh Elizabeth dari cengkeraman makhluk tersebut. Setelah berjuang keras, mereka berhasil merebut Elizabeth dari tangan Bigfoot dan membawanya ke ruang bawah tanah karena itu satu-satunya tempat yang aman bagi mereka untuk bersembunyi. Sayangnya tak lama setelah mereka bersembunyi, Bigfoot tahu keberadaan mereka. Ketika makhluk itu mampu memecahkan sebagian pintu, Todd yang sudah siap dengan senjatanya mengarahkan tembakannya dengan presisi dan berhasil melukai Bigfoot itu. Makhluk itu akhirnya mundur dan melarikan diri ke hutan. Meski mereka berhasil mengusir Bigfoot, terlambat bagi Elizabeth. Serangan bertubi-tubi yang ia terima membuatnya kehilangan banyak darah dan dia akhirnya meninggal dunia. Ketika pagi tiba, mereka keluar dari ruang bawah tanah dan melihat jejak darah yang tersebar di lantai kabin. Mereka sangat yakin tembakan Todd berhasil melukai Bigfoot tersebut. Tak jauh dari pintu kabin, Brian berjalan mendekati sepeda yang sebelumnya digunakan Matt untuk mencari bantuan. Kondisi sepeda yang rusak parah membuat perasaannya hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa Matt kemungkinan besar tidak selamat setelah diserang saat mencari bantuan. Tidak ingin terus terjebak di kabin, pagi itu Brian, Todd, dan Dora memutuskan untuk meninggalkan kabin. Meskipun sempat kebingungan mencari arah, mereka mengandalkan insting dan perlahan melangkah maju. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan tas dan helm milik Matt yang semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa Matt berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Smash bag. Watch out. Hingga tak terasa malam sebentar lagi akan tiba. Mereka harus segera menemukan tempat berlindung. Beruntung mereka menemukan sebuah jembatan tua dan sepakat untuk bermalam di bawah kolong jembatan. Namun saat malam tiba, Bigfoot seolah tidak pernah jauh dari mereka. Makhluk itu kembali mendekat seakan selalu tahu di mana mereka berada. Merasa frustasi dan dipenuhi amarah karena kehilangan orang yang paling ia cintai, Todd akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Dengan emosi yang tak terkendali, ia menembakkan senjatanya ke arah hutan secara membabi buta. Brian yang melihat tindakan Todd yang sembrono berupaya menghentikannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Peluru mereka hampir habis dan sekarang hanya menyisakan satu peluru. Mereka harus menggunakan satu peluru yang tersisa dengan bijak. Celakanya, suara tembakan dan teriakan Todd justru menarik perhatian makhluk itu. Bigfoot kembali mengejar mereka dengan cepat dan agresif. Brian, Todd, dan Dora terpaksa melarikan diri secepat mungkin dari kejaran makhluk tersebut. Dalam pelarian itu, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah van tua yang sudah lama terbengkalai. Ketika mencoba mencari perlindungan di sana, mereka tiba-tiba mendengar suara Matt yang meminta pertolongan. Brian merasa bersyukur saudaranya ternyata masih hidup. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencari arah datangnya suara itu. Ternyata Matt berada di dalam sarang yang diyakini sebagai tempat tinggal Bigfoot. Jalan masuk ke tempat itu sangat sempit dan sulit dilalui. Brian harus menunduk, merangkak, bahkan tiarap untuk bisa masuk lebih dalam. Meskipun beresiko tinggi, Brian tidak peduli. Ia tidak bisa membiarkan Matt sendirian dalam keadaan seperti itu. Karena itu, ia memutuskan untuk masuk dan menyelamatkannya. Sementara itu, Todd diminta tetap bersama Dora untuk menjaganya jika sesuatu yang buruk terjadi. Sebelum Brian pergi, Todd menyerahkan senjata mereka yang hanya tersisa satu peluru. Dengan wajah serius, Todd menunjukkan cara menggunakan senjata itu dengan benar. Ia tahu peluang mereka tipis dan berharap Brian bisa memaksimalkan satu peluru yang tersisa untuk menyelamatkan saudaranya.
Dengan tekad yang kuat, Brian membawa senjata itu dan mulai merangkak masuk ke sarang Bigfoot. Berbekal kamera infrared dan senter kecil yang ia bawa, Brian berupaya mendeteksi keberadaan makhluk tersebut. Setelah sekian lama merangkak, Brian berhasil menemukan Matt yang kondisinya cukup memprihatinkan. Kedua kakinya mengalami patah tulang yang membuatnya tidak bisa berjalan. Brian yang hendak menarik tubuh Matt untuk membawanya keluar dari sarang, suara mengerikan menggema dari arah belakang. Bigfoot muncul dan menghadang jalan keluar mereka seolah tidak mengizinkan siapapun meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Dalam kondisi yang sangat genting, Brian sadar satu-satunya peluang mereka hanyalah menggunakan peluru terakhir yang mereka miliki. Tanpa ragu, ia menembak Bigfoot tepat saat makhluk itu mendekat dan peluru itu tepat mengenai sasaran. Begitu makhluk itu pergi, Brian menyeret tubuh Matt keluar dari sarang dengan sisa tenaga yang ada. Setelah keluar dari sarang, Brian dan Todd bersama-sama membawa Matt menuju van terbengkalai yang sebelumnya mereka temukan. Lalu Brian menerima telepon dari Paman Bob. Ternyata Paman Bob sudah sampai di kabin, namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Paman Bob melihat kabin dalam kondisi rusak parah dan berantakan. Ketika Brian hendak memberitahu lokasi mereka saat ini, telepon mendadak terputus karena sinyal yang buruk. Todd yang tak bisa nakal mengusulkan ide untuk menyalakan kembang api agar posisi mereka bisa terlihat dari kejauhan dan memberi petunjuk kepada Paman Bob. Let's go. Like these fireworks, signal like a bomb. Fuck. Y'all ready? You can actually see them. Sialnya, suara letusan kembang api justru menarik perhatian Bigfoot. Makhluk itu muncul dan menyerang Todd secara brutal. Brian dan Dora yang melihatnya dari van hanya bisa terpaku, tak mampu berbuat banyak. Tak berhenti sampai di situ, Bigfoot kemudian mendorong van ke tepi bukit. Van itu terguling dan jatuh dengan Brian, Matt, dan Dora yang masih berada di dalamnya. Saat Brian tersadar dari benturan keras, ia menemukan Matt dan Dora sudah tidak bernyawa. Kini Brian adalah satu-satunya orang yang masih hidup. Dengan sisa tenaga, ia berusaha melarikan diri dari lokasi tersebut. Namun Bigfoot kembali muncul dan mengejarnya. Makhluk itu berhasil menyergap Brian dan memukulnya dengan keras hingga Brian kehilangan kesadaran. Saat Brian terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di antara tubuh teman-temannya yang telah meninggal dunia. Di dekatnya, Brian mengamati mayat Bigfoot remaja dan menyadari bahwa mereka telah membunuh anak dari Bigfoot itu secara tidak sengaja ketika mereka melintas dengan menggunakan mobil. Memang kejadian itu terjadi begitu cepat hingga tak ada yang benar-benar sadar bahwa mereka telah membunuh anak dari Bigfoot tersebut. Amarah Bigfoot betina yang kehilangan anaknya pun menjadi alasan utama mengapa satu persatu teman Brian tewas. Ketika ibu dari Bigfoot bersiap akan membunuh Brian karena ingin membalas kematian anaknya, beruntung Paman Bob datang tepat pada waktunya dan langsung melesatkan tembakan peringatan. Suara tembakan yang keras membuat Bigfoot itu pergi menjauh. Tanpa membuang waktu, Paman Bob membantu Brian berdiri dan membawanya menuju mobil. Namun sebelum mereka mencapai mobil, Bigfoot menyerang Bob hingga membuatnya tewas. Tak sempat bersedih, Brian mengambil pistol milik pamannya dan lari secepat mungkin sementara makhluk itu kembali mengejarnya. Merasa sudah tidak ada tempat lagi untuk lari, Brian akhirnya berhenti dan berbalik menghadap Bigfoot yang terlihat terluka di bagian lengan setelah menerima sejumlah tembakan sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senjata ke makhluk itu. Namun bukannya menembak, Brian justru meminta maaf dan menjelaskan kematian anak Bigfoot bukanlah sesuatu yang mereka sengaja lakukan. Perlahan Brian menurunkan senjatanya menandakan bahwa ia bersungguh-sungguh meminta maaf. Brian kemudian berbalik membelakangi makhluk itu siap menerima nasibnya, bahkan berpikir ini mungkin adalah akhir hidupnya. Tetapi hal yang tak terduga terjadi. Bigfoot itu malah pergi meninggalkan Brian sendirian di hutan, seolah-olah mengerti apa yang telah terjadi dan telah memaafkan mereka. Setelah kepergian Bigfoot itu, bisa dipastikan Brian adalah satu-satunya orang yang selamat atas insiden tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.